Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pelayanan renungan harian pagi untuk jemaat Sidoarjo bersama dengan keluarga. Hari ini Rabu 21 Juli 2021. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Pujian syukur kami persembahkan hanya kepadamu ya Tuhan, Allah sumber kekuatan dan berkat dalam kehidupan kami. Dengan penuh sukacita kami terus datang menghampiri Tuhan dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya kekuatan kami menjalani kehidupan sampai saat ini ketika persekutuan dengan Tuhan selalu terjaga dengan baik. Kami akan memahami itu ya Tuhan, ketika suara Tuhan lewat firman-Mu senantiasa menjadi bagian yang kami selalu rindukan dan nantikan dalam kehidupan kami. Kami membuka hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 15 ayat 1-7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Gembala yang tekun mencari domba yang tersesat. Dalam realitas persekutuan, kerap dijumpai bahwa ada saja anggota yang lalai, abai, dan menampakkan cara berpikir atau bertindak yang salah. Pertanyaan pentingnya kemudian ialah, apa yang harus dilakukan atas mereka? Mempedulikan atau membiarkan? Pembacaan kita saat ini mengungkapkan bagaimana Yesus mengkritik sikap arogan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menganggap orang-orang berdosa dan pemungut cukai tidak pantas untuk dekat bahkan bergaul dengan Yesus. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat, orang-orang berdosa itu wajib hukumnya untuk dijauhi agar kenajisan mereka tidak menular. Perumpamaan gembala yang meninggalkan 99 dombanya untuk mencari satu yang tersesat adalah sebuah pernyataan bahwa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat sebagai pemimpin dan gembala adalah mencari umat yang tersesat karena dosa dan bukan sebaliknya membiarkan dengan membangun tembok pemisah dengan dalih kesucian. Menemukan yang hilang
adalah amanah Tuhan, hal yang mendatangkan sukacita surgawi. Gembala yang mencari yang tersesat adalah gembala yang mempedulikan, gembala yang bertanggung jawab atas hidup dan keselamatan domba-dombanya. Jika kita tersesat, tentu kita berharap dapat menemukan jalan keluar. Namun, kita kerap kehilangan jejak karena malu, rasa bersalah, dan tidak tahu harus berbuat apa. Disinilah kepekaan, kepedulian, simpati, dan empati senantiasa diharapkan dari seorang gembala. Gembala yang tidak menyerah untuk mencari yang sesat dan berdosa akan dapat mengalami sukacita untuk kembali hidup bersama dalam Tuhan. Jadilah gembala yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sungguh menguatkan kami. Betapa Tuhan peduli dan selalu menolong kami ketika kami mau kembali ke jalan Tuhan, meninggalkan kehidupan lama kami dan hidup yang baru di dalam kasih dan berkat Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk selalu berjalan dalam jalan Tuhan. Engkaulah gembala kami yang agung, gembala yang baik, dan tentu akan menjadi teladan di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan yang juga Tuhan telah panggil dan perlengkapi untuk menjadi gembala yang baik dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Mendoakan perjalanan kehidupan jemaat-Mu di Jemaat Sidoarjo, kami terus berdoa untuk kehidupan segenap keluarga kekasih kami, keluarga Bapak Markus Patiung, keluarga Bapak Henry Purwani Pasulu, keluarga Bapak Edison Peritonga, keluarga Bapak Samuel Ruse, keluarga Bapak Yohanes Bangke, keluarga Ibu Irma Pabunga. Kepadamu Tuhan kami percaya, kekuatan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan Engkau akan senantiasa nyatakan di dalam perjalanan kehidupan segenap keluarga kekasih kami ini. Apapun yang sedang menjadi tantangan, pergumulan cita-cita dan harapan, Tuhanlah yang akan menyempurnakan, menopang segenap keluarga kekasih kami ini, senantiasa melihat semuanya itu di dalam iman yang kokoh kepada Tuhan. Kami juga terus mendukung dalam doa bagi beberapa jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Bapak Firda, Bapak Grace, anak Grace, Bapak Evan, dan mungkin masih ada anggota jemaat yang kami tidak sebut satu persatu yang sedang bergumul sakit. Kepadamu Tuhan kami tetap meletakkan pengharapan kami bahwa kami mempunyai Allah yang baik, yang peduli, dan sangat mengerti keadaan kami anak-anak-Mu. Tuhan akan menolong, menyatakan kasih dan karunia-Mu, memulihkan kondisi kekasih-kekasih kami ini. Kami juga bersyukur pada hari ini ya Tuhan, untuk pertambahan usia bagi orang tua kekasih kami, Bapak Yosafat Yoram Leubisa. Tuhan memberkati dalam kehidupan keluarga dan dalam segala rancangan kehidupan yang orang tua kami rancangkan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kami juga terus berdoa untuk pelayanan Majelis Gereja Toraja Jemaat Sidoarjo. Tuhan terus menolong kami sebagai rekan sekerja-Mu ya Allah, untuk terus mendampingi jemaat dengan penuh kasih dan penuh dengan tanggung jawab pelayanan di hadapan Tuhan. Sehingga biarlah kami terus mempertanggungjawabkan pelayanan ini di hadapan Tuhan dan terus melaksanakan pelayanan bagi jemaat seturut dengan kehendak Tuhan.
Mendoakan pula keluarga jemaat Tuhan yang ada di perantauan. Tuhan melindungi mereka, memelihara, dan menjaga. Allah Bapa dalam sorga, kami terus berdoa untuk gumul pandemi yang masih kami lalui saat ini. Tuhan menolong kami menghadapinya, dan kami percaya Tuhan akan menolong kami melewati masa-masa ini. Kami punya pengharapan, Tuhan peduli, Tuhan melawat dan menyertai kami. Bapa di sorga, berkati seluruh kegiatan dan aktivitas jemaat sepanjang hari ini. Kasih sayang Tuhan akan menyertai kami dan melindungi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan harian pagi kita pada hari ini. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, selamat beraktivitas. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan